Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Usbitasari dengan stambuk 130 2021 0093 dari kelas C3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang Knowledge Area Management Project pada aplikasi toko buah berbasis mobile untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Proyek. Ada 9 elemen atau knowledge area, yaitu yang pertama Project Scope Management. Project Scope Management mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan atau scope yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang ditetapkan. Deliverable yang dimaksud bisa berupa produk, jasa, prosedur, sistem, maupun keluaran lain. Pembahasan Project Scope Management meliputi scope planning, yaitu menjelaskan bagaimana ruang lingkup dari proyek aplikasi toko buah berbasis mobile diverifikasi dan dikontrol, serta bagaimana WBS didefinisikan. Yang kedua yaitu scope definition, yaitu membuat scope statement yang menjabarkan justifikasi proyek, penjelasan produk, deliverable, dan tujuan proyek yang meliputi aspek biaya, mutu, dan jadwal sebagai acuan untuk membuat WBS. Selanjutnya yaitu project time management, meliputi proses yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek sesuai waktu yang ditetapkan. Permasalahan waktu atau batas waktu pengerjaan proyek ini sangatlah penting. Malah terkadang menjadi hal yang sangat krusial tatkala ada suatu kejadian yang memang mengharuskan suatu proyek selesai. Mengingat urgensi dari permasalahan atau faktor waktu inilah, maka sangatlah diperlukan adanya manajemen waktu atau project time management yang baik. Pembahasan Project Time Management meliputi penyusunan jadwal proyek aplikasi toko buah berbasis mobile, monitoring jadwal proyek aplikasi toko buah berbasis mobile, dan pengontrolan perubahan jadwal proyek aplikasi toko buah berbasis mobile. Selanjutnya yaitu Project Cost Management, meliputi proses pembuatan, perencanaan, estimasi budget, dan mengontrol biaya agar proyek aplikasi toko buah berbasis mobile tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Selanjutnya, pembahasan Project Cost Management meliputi cost estimating, membuat perkiraan biaya atas sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembuatan proyek aplikasi toko buah berbasis mobile. Cost budgeting, menyusun total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek aplikasi toko buah berbasis mobile dan menetapkan cost baseline. Kemudian cost control, yaitu mengontrol faktor-faktor penyebab varian biaya dan menjalankan prosedur kontrol perubahan. Selanjutnya yaitu Human Resource Management, meliputi proses membuat perencanaan estimasi budget dan pengontrol biaya agar biaya proyek aplikasi toko buah berbasis mobile tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Pembahasan proyek Human Resource meliputi Human Resource Planning, mengidentifikasi kualifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan serta mendokumentasikan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mengerjakan proyek aplikasi toko buah berbasis mobile. Yang kedua yaitu menunjuk personil tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek aplikasi toko buah berbasis mobile. Yang ketiga yaitu membuat project tim dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja proyek. Yang keempat yaitu mengelola proyek tim dan mengkoordinir dan memonitor kinerja tim, memberikan umpan balik dan membantu memecahkan masalah proyek. Selanjutnya yaitu Project Risk Management, meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek. Pembahasan Project Risk Management meliputi Risk Management Planning, menentukan metode pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan. Yang kedua yaitu Risk Identification, yaitu mengidentifikasi manajemen risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya, serta mendokumentasikannya.
Selanjutnya yaitu qualitative risk analysis, yaitu memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan dampak risiko yang akan ditimbulkan. Selanjutnya yang keempat, quantitative risk analysis, yaitu membuat penilaian hasil analisis dan menentukan prioritas risiko. Yang kelima yaitu risk response planning, yaitu menentukan tindak lanjut untuk mengantisipasi dampak. Yang terakhir yaitu risk monitoring dan control, yaitu memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasikan munculnya risiko baru, mengevaluasi pelaksanaan risk response plan dan mengontrol dampak yang ditinggalkan. Selanjutnya yaitu di sini ada catatannya, yaitu kategori risiko terdiri dari manajemen proyek, risiko yang terkait dengan manajemen proyek, kurang dukungan dari pihak manajemen, proses manajemen proyek tidak memadai, ruang lingkup dan deliverable proyek tidak jelas, dan sebagainya. Kemudian dari segi teknologi yaitu risiko yang terkait dengan desain dan implementasi proyek yang bersifat teknis, misalnya adopsi teknologi baru yang tidak sesuai dengan platform lama sehingga memunculkan bug. Kemudian sumber daya itu risiko yang terkait dengan sumber daya proyek, misalnya pendanaan, ketersediaan personil yang memenuhi kualifikasi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan alokasi sumber daya. Yang selanjutnya itu organisasi, risiko yang terkait dengan isu internal organisasi, misalnya konflik kepemilikan proyek, perubahan kebijakan perusahaan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu eksternal, yaitu risiko yang terkait dengan faktor eksternal di luar proyek dan organisasi, misalnya faktor alam, perubahan regulasi pemerintah, isu ketenaga kerjaan, dan krisis moneter, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu project communication management, yaitu bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Pembahasan Project Communication Management meliputi yang pertama itu communication planning, yaitu menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder. Selanjutnya itu informasi distribution, yaitu menyediakan informasi proyek dan mendistribusikan sesuai perencanaan. Yang ketiga yaitu performance reporting, yaitu melaporkan status dan kemajuan proyek secara objektif dan tepat waktu. Yang keempat yaitu manage stakeholder, yaitu membina dan mengelola komunikasi yang efektif dan efisien dengan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan proyek sesuai mekanisme yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu Project Quality Management untuk memastikan kesesuaian kinerja dan hasil proyek dengan standar mutu yang ditetapkan. Dari pembahasan Project Quality Management meliputi quality planning, yaitu menentukan standar mutu dan standar konfigurasi yang sesuai untuk proyek aplikasi toko buah berbasis mobile dan cara pemenuhannya. Yang kedua yaitu quality assurance, yaitu melaksanakan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan proyek aplikasi toko buah berbasis mobile telah memenuhi standar proses yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu quality control, yaitu memonitor kesesuaian hasil proyek terhadap standar konfigurasi yang ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab kegagalan mutu. Yang kedelapan yaitu project procurement management, meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang dan atau jasa yang disediakan oleh developer sesuai jadwal. Pembahasan project procurement manajemen meliputi procurement planning, yaitu menentukan kebutuhan pengadaan barang dan atau jasa oleh developer, membuat jadwal pelaksanaan pengadaan. Yang kedua yaitu solicitation planning, yaitu menyusun dokumen pengadaan dan kriteria penilaian. Yang ketiga yaitu conduct solicitation, yaitu mengadakan penjelasan lelang, melaksanakan lelang, dan menerima proposal atau penawaran yang diajukan oleh developer. Selanjutnya yaitu source selection, yaitu memilih dan menunjuk development pemenang. Kemudian kontrak administration, yaitu menyiapkan dokumen kontrak, kemudian bersama-sama developer pemenang mereview dan menyempurnakan isi kontrak. Yang kemudian penandatangan kontrak oleh kedua belah pihak.
Yang kesembilan yaitu Project Integration Management, meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan, mengkombinasikan, dan menyatukan, mengordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam satu proses yang bersinergi dan berkesinambungan. Dalam pembahasan Project Integration Management meliputi yaitu membuat project definition sebagai gambaran awal dari proyek aplikasi toko buah berbasis mobile. Yang kedua yaitu membuat proyek manajemen plan, yaitu mengarah dan mengelola pelaksanaan proyek, memonitor dan mengontrol aktivitas-aktivitas proyek mulai dari initiation, planning, execution, sampai dengan closing proyek. Mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol, perubahan atau change control prosedur, menyelesaikan dan menutup proyek secara formal. Mungkin itu saja penjelasan dari 9 knowledge atau elemen dari area manajemen proyek. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.